yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan Bapak Ustaz Abdan dari Pulau Lebar dan nantinya langsung ditutup dengan doa. Pada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami silakan. Bisa kita aku situ bayo. Iya. Mana lain? Mau kita dulu jalan. Hilang sih. Aman. Yang di ujung sini ada. Dari depan ada kena cuci. Ada tempat cuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin sa'iqatul maut wa nahlukum bisari wal fitnah wa naturja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Amma ba'du, subhanakala imanana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru bimilatil ya'ni maut. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama dihormati, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Desa, Ketua BPD Kampus dan anggotanya Desa Padang Jati. Yang dihormati saudaraku pengurus masjid, imam, khotib, bilangan makari, masjid tempat, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, terdiri dari pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus, keluarga dan keluarga besar di musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala malam ini menunjukkan sekalian kesehatan, kesempatan dan waktu untuk sama-sama mengharapkan madhofillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu keluarga kita yang sangat kita cintai, yakni almarhumah Yurma binti Duit, bukan duit. Tidak Pakai komo. Jadi ada tipenya itu duit. Meninggalkan suami tercinta dan meninggalkan 4 orang anak, 3 menantu dan 5 cucu. Ini termasuk keluarga besar. Atau kalau keluarga misalnya mungkin menang. Malam ini kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa almarhumah, baik yang besar yang kecil, bila sengaja ataupun yang tidak, baik yang sembunyi ataupun yang nyata. Dan kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya seluruh amaliyah-amaliyahnya waktu di dunia Allah Subhanahu wa taala terima. Amin. Allahumma amin. Dan kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhumah, terkhusus suami dan anak-anak kita itu, kiranya senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu itu jadi Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar
ikhlas melepaskan almarhumah, tawakal kepada Allah, dan dalam kehidupan sehari jangan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dan salam dan tentunya tersampaikan kepada Habibullah kepada Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya alaiya sulatan satu-satunya makhluk Allah Bapak Ibu yang akan menunjukkan penyelamatan, pertolongan dan selamat di akhir lo hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hidup dan kehidupan kita berdiri, duduk dan berjalan berbanyaklah kita untuk menyebut Nabi kita, berselawat dan tahap demi tahap memperdomani, mengaji dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para bapak ibu sekalian, jamaah kajian dan tasbih rahimakumullah, alhamdulillah malam ini sangat cerah. Belum hujan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita anggota tubuh. Ini alhamdulillah serba sehat galau. Mulut lebih pada mulut. Suara kalau mulut tidak pada lagi mulut. Jadi namanya didapat. Termasuk mata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita baca membedakan mana yang halal, mana yang karut. Kalau lagi dominaan di Bapak Ibu sekalian, ini rezekinya lebih kurang. Alhamdulillah kita masih telah galau. Ya begitu telinga kita Bapak Ibu sekalian, tadi kita lalu mendengarkan alunan membaca Al-Quran itu dengan seksama. Suara kalau telinga kita itu aktif lagi, berfungsi lagi Bapak Ibu sekalian. Banyak kadang-kadang terpakai payut sama main HP. Itu dengar lagi main detil ini. Alhamdulillah malam ini kita sehat jalan. Begitu juga tangan kita Bapak Ibu sekalian masih baca, nangis, pegang. Banyak saudara kita ini baca. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta kepada kita selaku hamba-Nya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nabi Muhammad SAW dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasul, kenapa maju dah sembahyang ni? Awalnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Apa kata Nabi kita Bapak Ibu sekalian? Ini sebagai tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak-banyaklah kita pandai bersyukur. Apabila kita senantiasa bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, kita akan dilipat gandakan daripada rezeki yang Allah tunjukkan kepada kita pada saat ini. Allahumma amin. Para bapak ibu sekalian, jemaah tasya dan tasbihah rahimakumullah, almarhumah meninggal malam kemarin ya, sekitar jam 8 malam Jumat. Orang yang meninggal di malam Jumat dan hari Jumat Bapak Ibu sekalian, berbeda yang meninggal hari Minggu atau hari Sabtu. Apa bedanya? Apabila ada yang meninggal di malam atau hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemuliaan kepadanya, akan dihilangkan fitnah kubur. Jadi ini doa lagi yang izin-izinnya tentang kelebihan dan kekurangan almarhumah. Ini salah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan kepada almarhumah. Kami berkenan jamaah kajian dari Allah sekitar lebih kurang setahun ya. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pindapan. Itu apabila didapat Bapak Ibu sekalian, kita mengucapkan alhamdulillah. Ngapa maka alhamdulillah? Karena sesungguhnya dosa-dosa kita Bapak Ibu
akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti gugurnya daun yang ditangkai, tapi kita sabar dan takut. Tapi kalau air doa ya kalau kemarin tinggal lima apa yang sedikit kepala ni ulang lagi turun, nah itu termasuk itu sabar. Orang yang sabar mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dosa-dosanya Bapak Ibu akan Allah Subhanahu wa taala gugurkan. Mudah-mudahan almarhumah meninggalkan kita itu masa usul takwa. Amin. Allahumma amin. Karena orang yang dihidapan Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai 3 tahun didapat, ulang sehat lagi, ginang lagi, namanya ajalnya belum sampai. Ada yang diawali hidup didapat, sampai balik dari dosawi sampai ke rumah, ngaduk kopi, bulat, lalu. Ini namanya lah sampai. Karena sesungguhnya kematian itu Bapak Ibu bukan jadi didapat, bukan sehat seseorang itu, tapi merupakan ketentuan. Kalau sampai masuk jobram, lah. Waliku diumatin aja lebih saja ada luhur, naya tagi lunasata walas ta'adimu. Kalau sampai saatnya, kontraknya, ada seseorang itu, maka di depan 5 juta, di 20 pajak diundurkan walaupun sesaat kosong-kosong berangkat. Sembayang itu sembayang, puasa itu puasa, belakang itu belakang. Kalau masuknya, jadi Allah sampai maka berangkat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini, Bapak Ibu sekalian, panjang umur kalau. Amin, Allahumma amin. Tapi kalau yang ikut almarhumah ini 58. Jadi kalau dia umur 57 setengah, ya ingin ada berarti tidak lama lagi itu setengah tahun lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita umur yang panjang pula amal niat kita. Dan kalau bisa seorang itu, kalau Allah Subhanahu wa taala hidupkan umur panjang tapi pada amaliyahnya. Kalau yang sesuai dengan hadis Nabi Bapak Ibu sekalian, meninggalnya umat Muhammad ini antara 50, 60, 70 tahun. Kita itulah. Yang lebih dikit ada, tapi itu banyak. Nabi kita Muhammad SAW pun di umur 63 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberi kepada Allah Ta'ala, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa dipermudah dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini dan untuk meningkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amaliyah ini Bapak Ibu sekalian yang setia mengantini kita dan kita di mana saja berada. Ini belum dikatakan setia. Lagi ya belum dikatakan setia. Kalau ini setia lagi setia, aku banyak salah tu. Artinya Bapak Ibu sekalian, belum dikatakan setia, yang dikatakan jodoh itu umur lah 70-an. Itu jodoh itu termasuk perkawinan emas. Tapi kalau umur 40 ini jodoh belum, tentu itu. Kalau dia selingkuh, ya belum. Ada yang 55 mulai hari tunangan. Jadi bukan kau gitu, belum jodoh aku, mungkin ini keluar jodoh aku. Jadi jodoh ini sesungguhnya betul ketika orang tu suami dan istri sekitar umur 70-an tahun. Nah itu namanya jodoh yang sejati. Mudah-mudahan kita sekalian itu kalamin Allahumma. Bagus sekalian jamaah saja dan tasliah rahimakumullah. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga besar almarhumah? Yang pertama ini sanak-sanak kita akan berangkat haji ya di Kabupaten Sleman. Kalau ada tanci, padik di badal hajikan almarhumah.
sebagai bentuk cinta, sayang, anak-anak dan cucu serta saudara yang lain kepada almarhumah. Jadi dananya Bapak Ibu sekalian sekitar 5 sampai 6 juta. Yang melaksanakan pada hari itu adalah jumlah di Arab situ atas nama almarhumah Yurma binti Duit. Ketika balik jamaah haji ke rumah, maka almarhumah walaupun telah meninggal, dia bergelar hajjah. Ya. Lupa deh, kalau ada nanti masa bukan, ini sebagai bentuk kasih sayang keluarga besar yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang saya hormati yang dimuliakan, satu demi satu Bapak Ibu sekalian, di daerah kita meninggal. Aku baru hari ini yang isi takziah ini banyak yang meninggal di Timur. Jadi anak ini kurang ini ya. Di mana Tino ini yang meninggal. Beberapa Tino yang ada kelas ini itu betul. Dan maupun kalau inilah merupakan Bapak Ibu sekalian bahwa menunjukkan kehidupan kita di dunia ini, ya, dunia dan balai balentihani adalah merupakan cobaan. Ya. Dan kehidupan kita hanyalah sementara. Apapun jabatan kita, profesi kita, gelar kita, kalau sampai kita berangkat Bapak Ibu sekalian, di akhirlah itu akan lama di situ. Baru tahun kita berada di dalam kubur, walau jadi mulai Nabi Adam AS sampai kini, ya kita sudah puluhan ribu tahun. Lama kita hidup di dunia, lebih lama di alam kubur. Kalau seseorang itu banyak amaliyahnya Bapak Ibu sekalian, membayar tidak pernah tinggal akan berdiri di keting itu, waktu di alam kubur. Puasanya di palak nunggui. Al-Quran akan memeluk mayat itu. Ini kalau kita lakukan itu. Jadi sholat ini Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan itu, ini untuk nanti ini kita belum. Ada kadang-kadang orang yang melaksanakan sholat berbagai macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang melakukan takbir Allahu Akbar. Ini sah. Ada pula Allahu Akbar. Sah pula. Waktu mesti ke tangan Allahu Akbar. Nah, tapi milik ke samping ada pula. Sambil nginaya HP ke lagi. Ada pula. Bermacam-macam. Ada sampai ke dado. Allahu Akbar. Nah, dia. Ada kedinginan lagi. Ada itu. Ada. Sah. Tapi yang sempurna di atas pusat pergelangan tangan kita dipegang oleh tangan kanan. Waktu tasawuf juga bermacam-macam Bapak Ibu sekalian. Waktu nunjuk asyhadu an la ilaha illallah ada yang dibuka-buka ada. Tahu. Pernah mengalami waktu berbicara di Madinah saat itu. Waktu haji 2011. Jadi kalau di depan bahasa Arab jadi gunanya, baik. Karena ngapu sudut tinggi di nih. Jadi kata dia kalau bahasa kita ini kata boleh menunjukkan Tuhan itu ada di mana-mana. Jangan. Oh itu kata. Kemudian kita waktu nunjuk kepada sekalian, ini waktu sebutan illallah. Ya. Jadi tunjuk dulu dengan salat Tuhan kita. Ini hal yang sepele Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui ya. Karena sholat inilah ya merupakan induknya ibadah. Ya, awal rumah ibadah sebelum melakukan masalah. Baik saya Muhammad, baik saya Muhammad. Amal yang pertama kita ditanya Allah waktu kita tinggal itu adalah sholat. Sholat yang baik sempurna, maka yang baik pun ikut baik pula. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini nasihat kubur kepada kita Bapak Ibu sekalian, supaya kuburmu luas, supaya kuburmu panjang sejauh mata memandang, maka dirikanlah sholat. Rupanya sholat yang kita lakukan itu ibu
ini akan melapangkan kubur kita. Melapangkan. Tapi sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bapak menjadi imam, ibu menjadi makmum di belakang. Kemudian berdoa, salaman luar biasa. Yang seorang ibu ini cium tangan laki, maka dosa-dosa sebelumnya tadi lengit galau. Jadi artinya banyak-banyaklah cium tangan bapak anak, supaya dosa-dosa itu lengit. Ini kadang-kadang sebelumnya tahun sekali cium tangan bapak anak. Lima kita dulu saya ibu sekalian banyak-banyaklah cium tangan bapak anak. Misalnya bapak anak yang ke sawah, jadi boleh begitu. Yang dia lagi juga, misalnya batak, rumput bukan, boleh cium tangan budaya. Artinya bapak ibu sekalian, apabila itu dilakukan dalam rumah tangga, kalau misalnya jauh di masjid ya, akan berjujuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga itu bapak ibu. Apabila menjaga sholat itu. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika mayat itu akan disolatkan, lalu bergerak mayat itu. Jadi ya bingung, dia membayar tadi. Kalau lagi itu, ketika dibuka Bapak Ibu sekalian, rupanya di dalam kain kapan itu ada ular yang berlilit si mayat. Ketika akan dibaduk, atas izin Allah, ngici ular tadi, jangan ada pribadi aku nih, dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan solanan ini, sampai berapa kasih yang lebih besar. Karena apa? Karena dia meninggalkan sholat. Luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua tidak pernah ya. Karena di akhir itu Bapak Ibu sekalian yang akan jago kita, yang akan menolongi kita, menyelamatkan kita, bukan bini, bukan laki, bukan anak-anak, bukan. Yang menyelamatkan itu ya kita. Misalnya anakku pergi pesantren, aku kalau doa kalau itu, atau bini aku bagi sembahyang, bisa doakan aku kepada bapak anak, belum tentu. Yang akan menolongi kita yang berakhir itu adalah kita. Itu ada sapu-sapu. Aku kalau di dunia ini tidak ada tajim pada hijab, tidak ada bekas pada utang di dunia. Kalau dia berakhir Bapak Ibu sekalian, nafsi lagi kembali untuk semua. Kalau kita berbanyaklah untuk melaksanakan sholat dalam kehidupan kita karena ini merupakan perintah. Ini sholat kata ini perintah, belum dapat untung. Untung kita melaksanakan sholat itu apabila seseorang itu melaksanakan sholat rawatib ya, itu untung kita. Jadi kalau jangan dapat untung modal di Bali ya, bahkan ancaman Nabi kita Muhammad SAW Bapak Ibu sangat keras sekali kepada kita. Alhamdulillah di bainana wa bainahum shalah wa man taraka faqad kafar. Jadi yang terikat aku dengan umatku adalah sholat. Faman taraka faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat itu dia menghendaki untuk dipanggil kafir. Itu ancaman Rasul. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, Masya Allah perjuangan Nabi kita Muhammad SAW ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap. Ya. Untuk menghadap hanya untuk menjemput sholat. Kalau yang lain turun ayat. Artinya menunjukkan keistimewaan dia sholat itu kepada umat Muhammad yang awalnya jadi 50 rakaat, kemudian menjadi 5. Apabila orang melaksanakan sholat 5, sesungguhnya dia seolah-olah melaksanakan sholat 50 rakaat. Ini pahala kita dapat Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah tadi ada tasbih rahimahumullah dan pesan-pesan kubur yang kedua supaya bercahaya terang benderang atau kubur kepada kita, maka perbanyaklah kamu baca Al-Quran. Ini akan menerangi kubur kamu. Ya. Kalau salah lahirnya Bapak Ibu sekalian, kita hidup hina itu. Yang dapat nikmat atau azab itu bukan jasad tapi roh. Ya. Orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran,
maka kuburnya akan terang benderang. Maka berbanyak kita baca ya Al-Quran itu baca sehari 3 hari, tidak baca 2 hari, yang penting baca. Oh. Alif lam mim bukan satu huruf tapi alif lam itu. Kalau pahalanya 10 berarti 30 Bapak Ibu sekalian. Tidak baca kita mesti belajar baca. Dia belajar. Orang yang terbata-bata dengan yang fase, Allah Subhanahu wa taala beda menunjukkan pahala Bapak Ibu. Yang fase hanya satu, yang terbata-bata 2. Apa beda? Dia terbata-bata. Kalau dia maju belajar Bapak Ibu sekalian. Terus walaupun salah terus belajar ya. Ini yang membedakan bahwa pahala itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang harus dilakukan oleh keluarga besar almarhumah. Satu, sedekah Al-Quran, pahala itu disedekahkan almarhumah. Yang kedua, kata Rasul, memberi makan dan minuman. Jadi apabila ada anak-anak almarhumah yang baca Al-Quran dan pahala itu diniatkan kepada almarhumah, ini insya Allah akan sampai Bapak. Ya kalau itu sampai, ya itu dulu berarti, sambil HP misalnya, ini akan sampai. Apabila seorang anak, seorang suami, dia karena Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran dan pahala itu diniatkan untuk almarhumah, insya Allah akan sampai. Ini kata Rasul, yang pertama sedekah. Yang kedua, memberi makan dan minum. Kalau daerah kita baca Yasin ya, baiknya sebelum pembacaan Yasin itu, pahala pembacaan itu kita sedekahkan kepada almarhumah. Ya. Dan memberi makan dan minum ini diniatkan untuk sedekah. Ini juga akan sampai kepada almarhumah ya, yang harus dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah takziah yang tersedia rahimakumullah, dengan meninggalnya almarhumah ini merupakan tazkirat nasihat yang diam ya, yang berbicara yang dilakukan oleh Pak Ustaz tadi luar biasa merdunya ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat, untuk meningkatkan keamaliah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merugi kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita meninggal masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang layak lemak kita dapat mada. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, umur juga menasihati kita supaya kamu tidak dimakan cacing, tidak dimakan kalau, tidak dimakan lipat. Maka perbanyaklah kamu untuk bersedekah dalam kehidupan kita. Allahumma arifna ya Allah, kata penghuni kubur, kembalikan kami ya Allah ke dunia walaupun legal. Ini permohonan penghuni kubur Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka kembali ke dunia ini tidak sholat hijau, tidak puasa hijau, tidak haji tidak umroh hijau? Dia minta dikembalikan ke dunia ini hanya untuk bersedekah saja. Rupanya sedekah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian ini pahala yang terbesar di alam kubur. Jadi Ibu banyak-banyaklah bersedekah. Sedekah yang paling ringan. Lalu ini saya ulang lagi. 15 jam menyewa. Terima kasih sedekah ini Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan hidup penyuap. Kadang banyak hidup penyuap, tapi ya macam ini dia perfect misalnya mulut dan termasuk itu. Karena Bapak Ibu sekalian, pernah dialog Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah melaksanakan sholat. Kalau itu yang kamu lakukan ya Musa, maka akan kembali kepadamu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Aku telah melaksanakan puasa ya Allah, kata Nabi Musa. Apabila itu kamu lakukan ya Musa, maka akan menahan hawa nafsu. Akulah zikir ya Allah, menyebut namamu terus, kata Nabi Musa. Apabila itu yang kamu lakukan Musa, maka akan menenangkan hatimu. Lalu apa ya Allah yang kau kendaki dengan aku? Kata Allah,
banyak-banyaklah kamu bersedekah memberi. Ini Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang dalam memberi ini payah kita tahu. Dunia lah. Karena walaupun besar mesti berlian, nah ini yang di sini untuk pengah kebah, yang tunggu-tungguan seperti kebah, yang lagi batal masuk ke dalam. Di kadang-kadang itu kita menunjukkan pada jemaah itu yang lebih pandai, yang lebih alat itulah yang kita tunjukkan. Ibu misalnya bersedekah dengan kuah, misalnya banyak kuah disoka, aku setengah dagang kuah itu kan, lemak satu dibagikan di sana. Ya termasuk sedekah, namanya ibu kawan sedekah kuah. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian ada 360 ruas tulang, yang 360 ruas tulang tadi dianjurkan untuk senantiasa kita bersedekah. Ya, aku belum hitung loh. Kan kalau tidak lalu hitung kata dokter 360. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka 360 ruas tulang yang ada pada dirinya sudah dianggap bersedekah. Jadi Ibu sekalian, mulai akad pagi, sebelum ke kantor, sebelum ke sawah, sebelum ke sawit, ya, sebelum ke pekan misalnya, sholat sunat 2 budai. Berkah paling nido, kalau yang alam dapat 4 kali salam, paling tidak 2. Apabila itu rutinitas kita lakukan akad, boleh jam 7 atau setengah 8 atau jam 8, setengah 9 atau jam 9, silakan boleh ya. Maka bercucuran Bapak Ibu sekalian rahmat Allah ya kepada kita, karena ini merupakan pintu-pintu sedekah. Pernah diceritakan di zaman Nabi kita Muhammad SAW, demo yang saro, mohon maaf, dia serbu pisah, makan pisah enggak tanci di doa-doa, lalu satu video dan kalau masuk kita datang ke Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah Nabi Allah, doanya dikabulkan. Datang Nabi ini itu. Ya Nabi Musa, kami ini saro. Kalau sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami lemah juga hidup ini. Macam beli setor, macam beli motor, macam beli sawah, macam beli rumah, macam hidup di mall. Dan disampaikan oleh Nabi Musa AS kepada Allah, ada laki bini minta tolong supaya dijuru rezeki, maka dia baca berbagi. Jadi kalau bahasa kita marah, kata Allah, tapi unjuk waktu cuma setahun baik. Udi itu kalau saro lagi. Disampaikan Nabi Musa kepada laki bini tadi marah aja, dia ngapo setahun. Ketika dijuru rezeki selama setahun, tiap hari Bapak Ibu sekalian, jadi mano-mano ben haitsu la yatasib, tadi saka-saka rezeki datang, tidak mana jadi buku di belakang, akhirnya taji banyak. Setelah taji banyak dan disibukkan dengan berbagi. Jumat pagi 100 kotak nasi, pas Jumat berikutnya 100 kotak, terus menerus sibuk sampai waktunya setahun di Asoka. Lalu kata Musa, ya Allah, inilah setahun lebih ngamu maju banyak rezeki itu, ini miskin-miskin katanya. Apa mau kata Allah Subhanahu Wa Taala? Memang setahun aku tunjukkan, aku membuka satu pintu, tapi lagi bini tadi membuka pintu lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi aku tidak baca untuk jetoknya, kalau jadi sedekah tadi. Jadi sedekah kita akan tenang pikiran kita. Yaumil akhir akan menjadi naungan kita. Jadi jangan kalau misalnya yaumil akhir kalau misalnya Pak Hendri ini duduk di duduk di kursi misalnya bawah atap kan. Nah, itu dapat naungan. Jangan heran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menaungi kita. Yaumil akhir orang yang ahli sedekah, ahli menjual ya, dalam kehidupannya. Bapak sekalian yang Subhanahu Wa Taala, jadi sedekah juga Bapak Ibu sekalian. Tadi mohon maaf kena stroke, insya Allah lalu seterusnya. Mulut sakit kepala dalam hidapan ya, tubuh. Kalau kita dokter berulang kali keluar masuk rumah sakit, kalau 2 tahun dan kalau yang lain tahun di pulau ya untuk mengobati itu,
Coba dengan berbanyak kita bapak ibu sedekah, insya Allah apabila itu dilakukan karena Allah akan sihat. Yang kita tahu misalnya ngitia kan, cuma karena sedekah, insya Allah dia akan senang. Termasuk ya, lo dapat jodoh. Yang dapat jodoh ni, lepas ulang-ulang bertanya, berdoa lo juga dikabulkan, cuma sedekah. Yang muda-muda masa itu kan, yang tua ni, ya, kalau marah tu, ini bisa pakai sekalian di kabul. Sekalian yang kami hormati yang musibah Allah Taala, kembali kepada musibah ini bahwa almarhumah telah ditempa oleh Subhanahu wa Taala ketika 4 bulan 10 hari di alam rahim, ya. Telah ditetapkannya dimulai umur langkah, ya, rezeki, jodoh dan maut inilah ditetapkan. Jadi almarhumah hanya mengikuti saja Bapak Ibu. Dan kalau kita keseluruhan, ya keluar kita tetapkan tahu bro. Dan seminggu lagi, ya walau sama keluar. Karena ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap itu siap, kalau sampai masuknya berangkat. Tapi inilah Bapak Ibu sekalian, yang kita hidup keluar masalah maut ini. Kalau kita keluar seminggu lagi, misalnya tak mati, ya mati terus. Malam sudah dimakani, lu ngerayok ke daerah itu ngerayok tidak. Tapi ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pakai nomor huruf abjad. Tapi kalau kita mau pakai huruf abjad lima. Misalnya kata Allah ya, boleh maut pada detik ini pakai huruf abjad B misalnya kan. Apa B? Misalnya Fatul ini bulan buku abjad C misalnya kan. C bisa minut misalnya kan. Cara, tapi tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang tenang-tenang saja ini diurut, matilah kamu, aku mama dulu. Yang paling itu Bapak Ibu pertengahan. Kalau lagi ujung bangsa lagi kan ngurus panitia gitu. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita seolah menjadikan dunia ini ketika beribadah, ya. Kita dapat mati kuat. Kita berusaha semoga kita ganti hidup kalau Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun lagi, ya. Ini doa-doa kita. Bapak sekalian, jamaah saja dan beria dan yang terakhir kepada keluarga besar yang tinggalkan almarhumah, apa yang kita lakukan? Kalau doa ini wajib, dan itu ada alasan, ya. Kalau almarhumah seorang ibu luar biasa perjuangannya dalam yang perjuangan kita satu anak. Mohon maaf jadi mulai mengandung, melahirkan, menyusui. Berapa tahun? Dia 2 tahun. Dan itu juga kepala Bapak Ibu sekalian. Yang kita makan janduk kalian. Misalnya kita nak balas diganti kita susu enak di warung, ini sudah ganti. Tahu. Kenapa banyak yang beli susu enak ini 3 dus misalnya. Aku tak dari susu kalian, ini sudah ganti Bapak. Ya, tetes limit tetes. Artinya Bapak Ibu sekalian luar biasa perjuangan seorang ibu. Dan sebagai anak, ya, dan itu berhak seorang anak itu melawan orang tua, walaupun orang tua itu salah. Ini termasuk ciri-ciri anak yang durhaka. Apabila berlaku ribut dengan orang tua si anak tadi, walaupun orang tua tadi salah, ya ini ciri-ciri anak itu durhaka. Jadi tidak dibenarkan kita Bapak Ibu sekalian, walaupun bapak kita salah. Itu dia, jangan diajak ribut, diajak berpendapat misalnya beginilah kata kita. Ya. Artinya seorang anak tadi kalau salah, dia baik dengan rendah hati dia memperbaiki. Ini yang baik bagi anak. Atau kadang-kadang itu Bapak Ibu sekalian, ketika bapak itu tua, rentah, ya, makanlah, bayar, misi ini mana ndak, bunyi, di mana ndak, berjijiah, gitu maaf. Ini merupakan ujian. Bagi anak akan sabar meninduk. Kalau dia sabar, ketika dia
Misalnya bersikap baik, bao, kalau tuh lebih dari Nabi yo, dia ikhlas karena Allah Bapak Ibu inilah termasuk anak yang soleh dan soleha. Tapi ketika dia tidak sabar, maka dia pun kelak akan dibuat oleh anak-anak ukulo. Kalau sampai mungkin segala macam ya. Karena peluang seorang ibu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita ingat cerita Deskorni ya. Deskorni ini seorang anak yang cinta kepada ibu. Atau Allah, hai Muhammad, galaklah yang namun Deskorni itu. Dia adalah orang yang taruh, terbuat di doa, tapi ibadahnya luar biasa dan kasih sayangnya dengan ibu luar biasa Bapak. Tidak Deskorni. Jika tidak, ketemu dengan Deskorni. Apa yang kamu lakukan Deskorni sehingga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai menghajikan induknya Bapak Ibu sekalian, Deskorni ini di Yaman, bukan Yaman di rumah. Jadi Yaman sampai ke Mekah sekitar perjalanan 3 bulan. Di dalam keranjang itu dijual makanan dan diambil oleh Deskorni doa tadi, dimasuk ke dalam keranjang. Ya. Luar biasa. Sebelum berangkat, Deskorni tadi dia beli kambing karai, kambing janggut. Di Pitulung kambing tadi di bukit, sampai ke bukit turun lagi. Nah, lepas di lebak, mulai lagi ke puncak. Dia kata kilo kalau seperti dia, Napoli itu. Jadi masing-masing kali tadi Bapak Ibu sekalian melatih fisiknya karena dia nak ngambil doanya dari Yaman sampai ke Mekah. Itu. Ini berdoa bersekali untuk menghajikan hidupnya. Luar biasa. Berjalan batas kerajaan dan sampailah di Mekah menghajikan diri. Ketika sampai, hajinya lah, duduknya lagi haji, ya. Kemudian Deskorni meninggal dunia. Apa yang dapat Deskorni Bapak Ibu sekalian? Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, perjuangan seorang anak ya dalam membahagiakan, menyenangkan hati seorang ibu. Lalu kata Nabi kita Muhammad SAW, apabila seorang anak menjadikan orang tua terutama ibunya murung karena ketidaksolehan si anak, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk 1000 azab kepada anak itu. Berbagai macam aktivitas yang dilakukan, kadang-kadang hidup sukses, banyak halangan dari tanah hidup tetap kaya. Perlu kita koreksi. Mungkin kita pergaulan kedekatan kita, silaturahim kita dengan orang tua belum maksimal. Sebaliknya apabila seorang anak membuat hati orang tua terutama ibu tersenyum karena kesolehan si anak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan nikmat 1000 nikmat Bapak Ibu. Berbagai macam dalam sawit, tempat buau, dalam kita mengurus pelayanan misalnya jadi pegawai kita lemah, bersawah kita lemah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kasih sayang seorang anak kepada seorang ibu tadi. Ini dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian, kita dulukan dulu kita Umuka untuk kamu ini dalam pelayanan. Bisa memanggil, jam, jadi mulai bisa kita tunjuk gitu. Bapak memanggil pula jam, jadi mulai bisa. Maka yang didulukan itu adalah dua. Tapi dalam perjuangan Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak kita yang dihargai perjuangannya. Maka pada untuk ditarik beli sesuatu tentu kan jadi bapak. Ya. Dalam berbakti ya, pengabdian, penghargaan adalah ke bapak. Tapi dalam pelayanan yang didulukan adalah seorang ibu. Ya, itu maka dikatakan surga itu dilapak di bawah telapak kaki ibu. Sebenarnya ibu terlalu itu tunggu doa telapak. Ini bagi wanita-wanita yang soleha. Tapi kalau bayar setu, puaso, napa, razia, 80, meditasi, napa, ini belum dikatakan soleha.
Allah. Jadi kata kesolehan ini yang pertama antuati saujah yo sayang takut pada laki yo mengembirakan hati laki melaksanakan sholat menutupi aurat. Ini yang namanya wanita yang baik penghuni surga Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ibu sekalian berpenghuni surga. Amin. Allahumma amin. Apabila itu dilakukan masuk pintu mana baik silakan kata Allah. Apabila itu dilakukan bisa pertama taat ya. Jadi kalau perintah ajakan laki baik. Kalau itu dia menjaga aurat. Jadi wujud umat satu ini tertib mengembirakan sholat. Ya. Apabila kurang satu di dalam 4 tadi kurang salat. Itu baca. Dia sholat tapi itu menjaga aurat. Itu cukup. Dia menjaga aurat tapi itu taat. Itu cukup. Jadi maka pas Jadi 4 itu dilakukan. Mudah-mudahan ibu sekalian aku yakin melaksanakan. Bapak Ibu sekalian yang diutuskan Allah yang terakhir kepada keluarga besar dan musibah yang harus dilakukan senantiasa menjalin hubungan silaturahim kepada almarhumah. Baca Yasin, Suriah itu mendoakan 7 selawat dan zikir silakan. Ya, apabila itu dilakukan maka 40 kubur di sekitar itu akan ditunda siksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang disiarahi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang 4 termasuk anak menantu yang 3, anak menantu anak, 4 ya anak bisa memperankan kewajibannya, terus dia berbuat baik pada almarhumah Bapak Ibu sekalian, atau nanti sumbangkan ke masjid atas nama almarhumah, atau bangga atau buah sumbangkan untuk almarhumah terus menerus. Apabila itu yang dilakukan, maka itu akan menambah pahala almarhumah di alam kubur dan dikubur. Apabila anak berbuat sedemikian, anak-anak kita pun akan berbuat begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir sekali ya, pada sang suami tercipta ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam temuan hidup. Bukan kita jangan kuda yang 58 ini. Jadi mudah-mudahan. Tapi inilah namanya kasih sayang Allah Bapak Ibu, yang kita manusia goib lemah ini jadi dapat buat apa. Hanya kita menerima saja. Untuk itu banyaklah untuk mendoakan almarhumah ya, ziarah kubur, menyambung hubungan silaturahmi kepada keluarga almarhumah. Mungkin ada kadang berbagi sebuah dan sebagainya. Apabila itu dilakukan Bapak Ibu sekalian, ini akan menambah pahala almarhumah. Terus sekalian yang diusulkan Allah Taala, mungkin itu saja. Ini kondisi dua pinya. Jadi ada ini kayak ceramah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian malam ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah demi langkah, akan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai pahala yang besar pada kita sekalian, dan kita bermohon kepada Allah semoga dalam kehidupan kita senantiasa khairun dan afahulillah, lalu bermanfaat, berguna kepada manusia-manusia yang lain ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita mendapatkan predikat yang tertinggi, yaitu husnul khotimah. Mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati di jalan Allah yang surga. Fatahul amin. Allahumma amin. Baru sekalian yang saya hormati, mari di akhir ceramah ini kita mendoakan almarhumah khususnya dan umumnya pada kita sekalian yang sempat hadir pada saat ini. Al-hadiyah wa kulli amalan solehah khusus almarhum. Ibunda Irma Bismi Irma kita ya Ramadhan lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri al-wakin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya Tuhan. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim.
Amin ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. وهو سواد المرحوم ibu dan tercinta Yurma binti rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'afwana. Allahumma qadna ajraha wa taqina qadaha waghfir lana wa laha. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma ya Allah, dengan segala perasaan dan pengharapan, dengan segala kelemahan dan kerendahan ya Allah, kami semua hamba yang berdoa selalu memohon dan meminta padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa almarhumah ya Allah, baik dosa yang besar yang kecil, dalam sengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata ya Allah, dan terima seluruh amaliyah almarhumah ya Allah. Allahumma ya Allah, luaskan kubur almarhumah sejauh mata memandang ya Allah, jauh dari asal kubur dan dari kubur ya Allah, dan jadikan amaliyah almarhumah di dunia ya Allah, baik itu sholatnya ya Allah, puasanya ya Allah, zakatnya ya Allah, sedekahnya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, agar senantiasa mendampingi menemani almarhum kubur sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kubur almarhumah ini sebagai taman-taman surga ya Allah. Dan pada akhirnya kami bermohon kepadamu ya Allah, masukkan almarhumah ke dalam surga Firdaus ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kekuatan lahir dan batin kepada suami tercinta yang tinggalkan 4 orang anak, 3 beranak dan 5 cucu ya Allah, agar senantiasa mengembalikan kepadamu ya Allah, mendoakan almarhumah ya Allah, bersedekah untuk almarhumah ya Allah, mendoakan terus setiap saat untuk almarhumah ya Allah, dan dalam kehidupan sehari-hari senantiasa meningkatkan segala keimanan takwa kepadamu ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum subhanallahi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada